akan disampaikan oleh Bapak Kapit Keswan, Bapak Saputar Deden Kusnandar. Maka pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pasar Singkut, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarawangun, Bapak Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarawangun, kemudian Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Wakapolsek Singkut, Bapak Babinsa dan Babin Kantipmas, serta Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak di sini pada acara sosialisasi pengendalian penyakit mulut dan kuku, dan sekaligus mungkin nanti sosialisasi penandaan ternak yang kita miliki. Selawat serta salam tidak lupa marilah kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin yang pertama kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada pihak Polri dan TNI, yang mana dalam pemberantasan penyakit mulut dan kuku mereka selalu mendampingi kami dalam pelaksanaan baik pengobatan, kemudian sosialisasi, vaksinasi, dan mungkin nanti Pak kami minta bantu juga dalam melakukan penandaan ternaknya. Kadang-kadang hambatan yang ditemui oleh kami itu kurang mengertinya, maksudnya peternak. Jadi mereka ada rasa was-was takut gitu Pak. Kalau ternaknya divaksin nanti malah tambah sakit gitu kan. Atau kita ya divaksin misalnya, jadi mereka agak takut kalau ternaknya divaksin sehingga mereka melakukan penolakan seperti itu. Dan kalau misalkan kami didampingi oleh Babinsa sama Babin Kantipmas, alhamdulillah yang seperti itu berkurang Pak. Jadi di Desa Pasar Singkut ini pada vaksinasi pertama kita dapat 175 ekor Pak. Dan saya yakin populasi itu lebih dari itu Pak. Karena ada beberapa peternak memang ketika kita sudah kasih masukan mereka tetap menolak. Mudah-mudahan di vaksinasi kedua ini yang kemarin belum kita vaksin. Kenapa ini manfaat vaksin ini harus kita lakukan? Karena ternak yang kita vaksin itu tentunya akan timbul kekebalannya Pak. Jadi ada pengalaman di Desa Tanjung, mungkin di sini juga sih Pak, di Desa Pasar juga kalau nggak salah. Di Desa Tanjung itu pada awal bulan Juli kami vaksin Pak. Jadi setelah kita vaksinasi ternyata ada ternak masuk dari dusun dalam dan dipastikan menderita penyakit mulut dan kuku. Sama peternaknya itu digabunglah dengan ternak yang sudah kita vaksin. Alhamdulillah yang sakit cuma itu saja, tidak menular ke ternak yang kita miliki. Jadi penyakit mulut dan kuku ini disebabkan oleh virus Picornaviridae. Penyakit mulut dan kuku ini sudah bebas di Indonesia awalnya Pak. Dan pada awal tahun 2022 ini terjadi peningkatan kasus yang diawali di daerah Provinsi Aceh sama Jawa Timur. Dan di kita yaitu di akhir bulan Mei ya Pak, di akhir bulan Mei yaitu di Desa Siliwangi, kemudian menyebar ke Desa Payu Lebar, dan sekarang sudah
hampir semua kecamatan kecuali kecamatan Batangasai, CNG, Limun, sama Air Hitam dan belum ada. Mandi angin sekarang lagi kena, yaitu di Desa Mandi Angin Tua sama Desa Talang Serdang, Taman Dewa itu sekarang lagi wabah. Kalau di Sarolangun, Kecamatan Sarolangun itu sekarang yang masih ada kasusnya itu di Desa Bernai. Mudah-mudahan kesingkut tidak ada lagi Pak, karena alhamdulillah di Singkut cuma ada spot-spot saja Pak. Jadi ternak yang baru masuk kemarin di Bukit Murau, ternak masukkan pedagang memasukkan ke sana, ternaknya sakit. Tapi karena ternak sekitarnya sudah divaksin, alhamdulillah. Ternak sekandang yang digabung dengan yang sakit pun tidak sakit lagi. Kemudian hewan yang diserang itu adalah hewan yang berkaki belah Pak. Maksudnya itu ya seperti sapi, kambing, kemudian rusa, kambing, domba. Cuman untuk saat ini vaksinasi kita fokuskan terlebih dahulu kepada sapi sapi dan kerbau. Ya, jadi sebenarnya bisa, cuman karena keterbatasan vaksin kita lebih utamakan terlebih dahulu terhadap sapi dan kerbau. Kabupaten Sarolangun dengan populasi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi sekitar 9.700-an untuk sapi dan sisanya kerbau. Harapan kami semuanya dapat kita vaksinasi Pak. 100% kalau ternak kita vaksinasi, insya Allah penyakit dapat kita kendalikan. Namun demikian kalau misalkan tidak bisa 100%, kami menargetkan sekitar 70-80%. Jadi kalau misalkan ada 100 ekor di desa ini 70 sudah tervaksinasi, itu sudah sangat bagus Pak. Minimal 70. Tapi kalau bisa 100%. Kenapa? Karena kalau misalkan ada penyakit datang ke desa ini, kena ke yang sudah divaksin, insya Allah tidak akan menyebar. Tetapi kalau kena ke yang tidak divaksin itulah yang sakit dan tidak menyebar lagi ke ternak lain. Itulah yang kita namakan dengan kekebalan kelompok. Kalau misalkan bapak-bapak nanti menemukan yang gimana sih sapi yang terkena PMK ini, biasanya yang terkena PMK ini dengan menunjukkan tanda-tanda klinis. Yang pertama hipersalivasi. Hipersalivasi itu kalau kata kitanya adalah air liur berlebih lah. Jadi air liurnya itu netes terus Pak. Jadi netes terus. Ini disebabkan kenapa? Karena si virus penyakit mulut dan kuku ini menyerang mulut, yaitu menyebabkan lepuh-lepuh di gusi, bibir sama lidah. Jadi seperti kalau di kita ini sariawan, sehingga si sapi itu sakit, sehingga air liurnya terus netes. Kemudian yang kedua, demam tinggi. Ya, demam tinggi ini dikarenakan ada infeksi virus sehingga respon tubuh untuk membunuh virus tersebut menyebabkan demam. Kemudian tidak mau makan dikarenakan karena ada lesi-lesi di mulut tersebut. Kemudian pincang, Pak. Pincang ini dikarenakan ada lesi di teracak kuku sapi tersebut. Jadi kalau misalkan kita menemukan pincang, kita lihat kakinya. Kalau misalkan kakinya, kalau di kerbau itu yang parah Pak. Jadi kalau di kerbau itu telapak kakinya itu kalau sepatu sol itu seperti kita mau lepas sepatu solnya. Nah itulah yang menyebabkan kerbau tersebut pincang. Kemudian cara penularannya Pak. Cara penularannya ada 3 cara. Yang pertama yaitu secara langsung. Secara langsung ini misalkan tadi seperti di desa Siliwangi itu secara langsung. Jadi ada ternak sapi sakit masuk ke desa kita, bercampurlah si ternak tersebut dengan sapi yang sehat. Nah itu jadi langsung antara sapi dengan sapi. Kemudian ada yang tidak langsung,
Yang tidak langsung ini misalkan saya sebagai petugas atau peternak Pak. Jadi di desa Siliwangi ini karena ada yang sakit Pak, jadi tetangga-tetangga peternak lain itu penasaran karena lagi heboh penyakit mulut dan kuku, jadi dia lihat si ternak yang sakit itu dipegang-pegangnya lah, baliklah ke kandang dia Pak. Kandang dia penasaran, pindah pegang pulau kandangnya, oh punya saya tidak pada saat itu, tetapi sebenarnya dia itu membawa virus ke kandang dia. Kemudian ada satu lagi cara penularannya yaitu dengan udara Pak. Jadi kalau di COVID-19 kita jaga jarak berapa? 1,5 meter Pak ya. Nah untuk penyakit virus dan mulut dan kuku ini bisa menyebar dengan udara sejauh 10 km Pak. Jadi sebenarnya kalau Siliwangi sudah kena, di sini nih dengan udara bisa kena. Cuman alhamdulillah mungkin anginnya nggak ngarah ke sini, ngarah ke Payulebar waktu itu Pak. Jadi Payulebar yang kena. Jadi itu saya ulangi lagi, penularannya ada yang tidak langsung, langsung dan udara. Nah, pencegahannya bagaimana? Jadi ada pencegahan. Berarti kalau misalkan pencegahan yang paling mudah yaitu kita tidak menjaga ternak-ternak kita dari virus. Dan ini mungkin bisa kita lakukan, tetapi akan sangat-sangat susah kita kendalikan. Kenapa? Karena ada penularan secara udara Pak. Kalau misalkan saya punya sapi, sudah saya mau bebas dari virus PMK ini. Yang pertama kan tadi tidak mendatangkan sapi baru Pak ya, karena sapi baru berpeluang membawa virus. Oke, bisa kita lakukan. Kemudian peternak atau diri saya sendiri atau petugas, berarti jangan ada petugas, jangan ada orang lain, boleh bisa kita lakukan. Tetapi kalau dengan udara itu tidak bisa, karena sapi susah, tidak seperti manusia memakai masker Bapak Ibu ya. Kalau sapi pakai masker mungkin dia mau makan bagaimana ya Pak ya. Jadi yang paling efektif, itulah kenapa kami gencar-gencarnya kadang sampai malam Pak. Kemarin kami vaksinator kami pulang ke rumah sampai jam 3 malam Pak, yaitu melakukan vaksinasi di Desa Pancakarya dan Demang. Mereka kehujanan di jalan, hujan-hujanan lah Pak, sampai Pak Dr. Janto itu sampai di Desa Pasar ini sampai jam 3 malam Pak, sama Pak Iwan itu. Jadi pencegahan yang paling efektif yaitu dengan vaksinasi. Kenapa? Karena vaksinasi itu menumbuhkan kekebalan di dalam tubuh sapi itu. Jadi Bapak nanti kalau misalkan ternaknya sudah divaksin, kami izinkan untuk belanja sapi Pak, boleh masuk. Jadi walaupun nanti sapi yang datang itu sakit, dia terputus di sapi yang baru itulah, tetapi tidak menulari sapi yang sudah ada di sini. Itulah pentingnya vaksinasi Pak. Jadi kalau misalkan kemarin 175 kami vaksinasi, kalau bisa kita dapat lebih hari ini. Walaupun seperti pertanyaan Pak Kades tadi, yang kemarin tidak dapat bagaimana? Kalau kita bisa dapat sekarang, kita jadikan vaksinasi pertama lagi Pak. Sebulan kemudian yang vaksinasi pertama tersebut kami sisir lagi dengan untuk vaksinasi kedua. Walaupun gak banyak, insya Allah kami layani Pak. Jadi itu Pak tentang sekilas dengan penyakit mulut dan kuku. Desa Pasar Singkut kami pilih karena saya tahu Desa Pasar Singkut ini konsen Pak terhadap peternakan. Sudah hampir beberapa tahun ini Pak Kades selalu berkoordinasi dengan kita, terutama dengan Dr. Janto dalam pengadaan pemanfaatan dana desanya untuk ternak sapi ini. Jadi mudah-mudahan dengan tahunnya cara penularan tadi Pak, Bapak agak menahan dulu kemarin belanja sapi kan, karena sudah divaksin, kami bolehkan, silakan Pak. Mungkin ada penambahan pasti kan Pak, kemarin sudah kita belanjakan sapi ya. Jadi yang saran kami Pak, sapi-sapi yang baru tersebut kita vaksin, ya yang 15. Kemudian ada satu lagi Pak, mungkin yang
terbaru ini tentang penandaan ternak, Pak. Jadi Kementerian Pertanian dalam melakukan pengendalian penyakit mulut dan kuku ini, selain kegiatan vaksinasi dan pengobatan, ada juga dia pendataan dan penandaan ternak. Selama ini kita kan nggak tahu, misalkan di desa Pasar Sikut aja yang kecil ini, berapa sih populasinya? Selama ini yang kita tahu sekitar aja, Pak. Jadi belum tahu pastinya. Kemarin alhamdulillah ketika kita vaksinasi pertama kita dapat 175 ekor. Itu yang kita vaksin saja, Pak. Sebenarnya data yang tidak kita vaksin pun kita tulis, Pak. Jadi kita tulis sehingga kita tahu data populasi real di desa ini. Di desa Pasar Sikut ini termasuk yang paling banyak, Pak. Kemarin kami di desa Argosari, Sendang Sari cuma dapat 125 ekor, Pak. Itu vaksinasi keduanya. Vaksinasi pertamanya 130 ekor. Kenapa berkurang? Karena ada ternak yang sudah pindah, sudah dijualnya. Kalaupun sudah dijual nanti pindah ke desa pasar, atau ini kalau sudah vaksinasi saya nggak was-was lagi, Pak. Jadi sudah tenang. Jadi kami harapkan nanti, Pak, untuk pendataan dan penandaan ternak ini, kalau misalkan masyarakat agak keberatan karena mereka kita pun tidak bisa memaksakan karena itu kan ternak-ternak mereka. Kami sarankan ternak-ternak yang dimiliki desa kita tandai, Pak. Jadi untungnya banyak, Pak. Nanti ketika Bapak mau meriksanya, Bapak tinggal nge-scan aja nanti, Pak. Bisa aplikasinya ada di Google Play, tinggal scan, ketahuan lah, oh ini ternak kita, ternak desa pasar, kemudian umurnya berapa. Kalau misalkan nanti coba saya ditandainya kapan gitu, Pak. Jadi tertelusuri dengan bagus, Pak. Jadi nanti petugasnya ada juga, Pak, sekalian kita bawa hari ini. Mudah-mudahan kalau misalkan ternak desanya ada sekitar berapa di sini? Alhamdulillah sekitar 80, Pak. Banyak. Jadi mudah-mudahan walaupun tidak selesai hari ini untuk penandaannya, Pak, kita ulang lagi ke sini. Jadi kita fokuskan mungkin hari ini. Nanti kita bagi tim, Pak. Sekitar ada 4 tim. Kalau bisa ada 5 tim. 4 tim mungkin vaksinasi, 1 tim nanti kita penandaan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita beriringan, penandaan ini agak lama, Pak. Karena kita menghandle, kalau sapi kan nyuntik, tarik aja keluarnya suntik gitu kan, dia lari-lari masih bisa. Tetapi kalau kita penandaan itu cara menghandlenya harus benar-benar kuat, Pak. Kenapa? Karena kita takut, mungkin Bapak sudah paham ya. Ketika kita AirTag pasang klik, si ternaknya geleng kepala aja, sobek nanti. Kita belum lepas, sobek telinganya. Takutnya seperti itu. Jadi harus kita menghandlingnya harus benar-benar kuat. Jadi kita klik, kemudian si respon petugasnya benar cepat. Jadi ketika antingnya terpasang langsung nempel, ya. Itu yang penandaan, Pak. Kalau bisa selesai, mungkin ini masalah penandaan ini mungkin ada kekhawatiran di kita. Kalau misalkan ternak tersebut sudah kita tandai, tidak boleh, ada beberapa orang yang berpendapat tidak boleh untuk kurban, gitu kan. Sebenarnya MUI sudah mengeluarkan fatwa MUI nomor 32 tahun 2022, Pak, bahwa ternak yang sudah ditandai atau pasang RT itu boleh untuk kurban. Ya, itu fatwa MUI kalau misalkan ini. Kadang-kadang yang kami sosialisasikan masalah penandaan ini di situ mereka belum clearnya, gitu kan. Jadi mereka agak keberatan mengenai penandaan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan. Kalau misalkan bisa saya jawab sekarang. Kalau misalkan tidak bisa jawab, itu menjadi PR bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.